Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadirin para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memperingati hari kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha salatu wassalam, manusia yang sangat disayang dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Saya sendiri berkali-kali mengatakan bahwa tidak ada satupun manusia yang memahami tentang keagungan Fatimah Az-Zahra alaiha salatu wassalam selain penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul serta orang-orang maksum. Apapun yang diungkapkan oleh para ulama, apapun yang dijelaskan oleh ulama tentang Fatimah Az-Zahra alaiha salatu wassalam tidak akan pernah mampu menyingkap tentang kebesaran dan keagungan Fatimah Az-Zahra alaiha salatu wassalam. Nah, oleh karena itu malam ini saya ingin berbicara tentang Fatimah Az-Zahra alaiha salatu wassalam, kedudukan beliau sebagai seorang istri. Fatimah Az-Zahra alaiha salatu wassalam dalam riwayat disebutkan seorang wanita yang telah berusaha keras untuk membahagiakan keluarganya, dan ia tidak pernah merasa berat ketika menjalankan semua tugas-tugas dan tanggung jawab di dalam rumah. Pekerjaan rumah dilakukan dan dilaksanakan dengan ringan tanpa Fatimah Az-Zahra alaiha salatu wassalam merasa kesulitan dan keberatan. Meskipun banyak hal, banyak kesulitan, banyak hal yang beliau hadapi, tetapi itu dijalani oleh Fatimah Az-Zahra alaiha salatu wassalam dengan kondisi yang sangat santai. Bahkan ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam menyaksikan apa yang dilakukan oleh istrinya di rumah, dari berbagai aktivitas dan macam-macam, sampai kemudian Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam merasa kasihan terhadap Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam. Satu hari Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam pernah berkata kepada seorang bernama Bani Sa'ad. Dia bilang, "Ala uhaddithuka anni wa an Fatimah? Maukah aku beritahukan kamu tentang diriku dan Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam?" Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa Fatimah itu adalah orang yang paling aku cintai,
Fatimah itu adalah orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pernah mengambil air dengan kirbah dan dadanya sampai terasa sakit. Dialah yang menggiling gandum dengan tangannya hingga tangannya luka. Dialah yang memasak masakan, menghidupkan api untuk memasak masakan hingga pakaiannya menjadi hitam dan seterusnya. Diceritakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, fa asabaha min dalika dharrun syadid. Aku menyaksikan bahwa Fatimah Az-Zahra dari semua aktivitas yang dilakukannya, aku melihat dia sangat berbahaya. Dia merasa sakit betul. Itu pandangan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Seorang wanita keturunan bangsawan, dan tidak ada manusia bangsawan semulia Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam, tetapi dia mengerjakan seluruh kegiatan dan aktivitas rumah tangga. Memasak, mengambil air, menggiling gandum, menyuci pakaian dan lain sebagainya. Ini dilakukan oleh Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam tanpa mengeluh kepada suaminya. Tetapi justru suaminya lah yang menyaksikannya dalam keadaan merasa kasihan apa yang dilakukan oleh Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam berkata kepada Fatimah Az-Zahra, andai saja engkau datang, lau ataiti abaki fasa'altihi khadiman yakfiki dharra ma anti fihi min hada al-amal. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, andai saja engkau Fatimah datang kepada orang tuamu, datang kepada ayahmu, meminta tolong kepada ayahmu seorang pembantu, maka itu akan menghentikan dan menghalangi kamu dari penderitaan yang semacam ini. Fatimah Az-Zahra alaiha salatu wassalam, dengan saran yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, maka Fatimah pun setuju. Beliau dan Fatimah Az-Zahra alaiha salatu wassalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tetapi ketika dia ingin berbicara kepada ayahnya, ketika dia ingin menyampaikan keperluan kepada sang ayah, Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam menyaksikan ayahnya sedang sibuk karena meladeni banyak tamu. Maka kemudian Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam bersama Imam Ali bin Abi Thalib meninggalkan ayahnya pulang ke rumah. Rasulullah tahu persis bahwa kehadiran putrinya ke rumahnya bertujuan untuk meminta sesuatu, ada keperluan yang sangat mendesak. Maka paginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan apa keperluan yang dibutuhkan oleh Fatimah Az-Zahra. Fatimah pun menceritakan itu semua kepada sang ayah. Tetapi apa jawaban sang ayah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala u'allimukuma ma huwa khairun lakuma minal khadam? Maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu dan itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada seorang pembantu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ahadtuma manamakuma fasabbiha 33. Kalau kalian ingin tidur, ketika Anda sudah menyiapkan diri untuk tidur di tempat tidur, kata Rasulullah, maka bacalah 33, yaitu tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah
33 kali. Wahmidah thalathan wa thalathin, dan ucapkanlah hamdalah alhamdulillah 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 33 kali. Kemudian wakabbira arba'an wa thalathin, dan ucapkan takbir Allahu Akbar 34 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ini semua akan membebaskan, memudahkan semua pekerjaan yang engkau lakukan. Saudara sekalian, berkaitan dengan tasbihuz Zahra alaiha salatu wassalam, hatta di dalam kitab yaitu Ahmad bin Hanbal itu juga diriwayatkan, tetapi dengan kalimat yang berbeda, yaitu 34 kali takbir terlebih dahulu, kemudian alhamdulillah atau subhanallah, baru kemudian yang terakhir adalah alhamdulillah. Tapi intinya adalah sama, 33 dan 34. Semua dijelaskan bahwa barang siapa yang melakukan tasbihuz Zahra, baik sebelum tidur atau ketika mau tidur atau ba'da shalah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan, termasuk pekerjaan, kesehatan, rizki, dan lain sebagainya. Hanya saja kita kadang-kadang yang tidak mau melakukan itu. Ini adalah doa, ini adalah cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, di saat beliau dalam kondisi susah payah melaksanakan tugas seorang istri, yaitu menjalankan tugas rumah tangganya. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah Fatimah Zahra. Dia seorang istri yang sedemikian dahsyat, tidak ingin merepotkan suaminya. Ini maqam yang dimiliki oleh Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam adalah seorang wanita yang berusaha memberikan kerelaan dan menghibur suaminya sedemikian rupa. Dia tidak ingin menyakiti suaminya atau bahkan keluarganya. Di dalam riwayat, Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam senantiasa mendorong, memberikan motivasi kepada suaminya, berjuang, mendorong, memberikan semangat untuk terus berjalan dan berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Bahkan Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam berusaha untuk menenangkan Imam Ali bin Abi Thalib ketika dia dalam keadaan terluka. Ini Fatimah Zahra tidak pernah mengeluh kepada suaminya dan tidak pernah menghalangi suaminya untuk terus berjalan di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, laqad kuntu anduru ilaiha fatankashifu anni al-ghumumu wal ahzanu. Kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, ketika aku menyaksikan wajah Fatimah Zahra, ketika aku menyaksikan keadaan Fatimah Zahra, maka seluruh penderitaan, seluruh kesusahan hilang dariku. Ini maqam Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Bagi yang belum menikah, mudah-mudahan Allah memberikan istri yang semacam itu. Apabila kalian menyaksikan istrimu, maka seluruh penderitaanmu menjadi hilang. Dan bagi yang laki-laki yang sudah menikah, mudah-mudahan istrinya juga demikian berubah setelah mendengarkan kisah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Tiap kali suaminya menyaksikan dirinya, maka semua penderitaan dan kesulitan itu akan menjadi hilang. Mudah-mudahan semacam itu. Inilah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Fatimah Zahra adalah teladan bagi seorang wanita, teladan bagi para ibu
dan teladan teladan dari para istri, bagaimana menyikapi kepada suaminya, bagaimana seorang istri menyikapi suaminya. Itulah yang dilakukan oleh Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam menggambarkan tentang pribadi Fatimah Zahra. Fatimah tidak pernah keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam tidak pernah menyakiti suaminya dan tidak pernah membuat marah suaminya. Ini Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Saya tidak bisa bayangkan betapa agungnya pribadi Fatimah Zahra. Tidak pernah menyakiti dan tidak pernah membuat suaminya marah sama sekali. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengatakan, "Fa wallahi ma aghdabtuha wa la akrahtuha ala amrin hatta qabadaha Allahu ilaihi wa la aghdabatni wa la asatni amra." Kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, demi Allah, aku tidak pernah membuatnya ia marah. Dan aku tidak pernah memaksakan ia dalam satu urusan sama sekali. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengambil Fatimah Zahra. Wala aghdabatni, ia pun tidak pernah membuat aku marah. Wala asadli amra, dan ia juga tidak pernah melanggar perintah, satupun perintah tidak pernah dilanggarnya. Ini Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Kenapa hubungan ini terjadi sedemikian dahsyat? Hubungan suami istri sedemikian rupa? Dikarenakan kedua-duanya adalah manusia yang amat mulia. Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam seorang imam. Dia maksum, dia tidak pernah bersalah. Dan apapun yang diperintahkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam harus terlaksana karena dia perintah seorang imam. Sedangkan Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam adalah wanita mulia, wanita yang memiliki keagungan yang sangat tinggi, yang memandang suaminya tidak sekedar sebagai suami, tapi pada saat yang sama ia, Imam Ali, di mata Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam adalah seorang imam yang wajib ditaati. Inilah kedudukan Fatimah Zahra, kedudukan dua manusia agung yang sangat mulia. Ali bin Abi Thalib tidak pernah menyakiti Fatimah, dan Fatimah juga tidak pernah menyakiti Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Imam Ali tidak pernah menuntut Fatimah Zahra, dan juga Imam Fatimah Zahra tidak pernah menuntut Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Ini makom yang dihadapi, yang dimiliki oleh Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Seperti riwayat yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau bercerita bahwa Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam suatu hari dia pulang dalam keadaan lapar. Kemudian dia bertanya kepada Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, "Ya Fatimah, adakah sesuatu yang dapat aku makan hari ini?" Seorang suami bertanya kepada istrinya yang sedang di rumah, "Adakah makanan yang dapat aku makan hari ini?" Kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Apa jawaban Imam Ali? Fatimah Zahra. Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam menjawab, qalat la, tidak, saya tidak memiliki makanan. Saya ada makanan, tetapi itu cukup hanya untuk kedua anakku, Al-Hasan wal Husain. Maka kemudian aku kalahkan engkau dan kuberikan kepada kedua anakku itu. Itu disampaikan oleh Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wahai Fatimah,
Tidakkah pernah aku katakan kepadamu, jika engkau membutuhkan sesuatu, sampaikan kepadaku. Niscaya aku akan memberikan apa yang engkau minta. Satu sisi Imam Ali bin Abi Thalib harus memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab serta kewajibannya sebagai seorang suami. Tetapi sisi lain Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika tuntutannya itu memberatkan sang suami. Jika tuntutan dan permintaannya itu membuat Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam keberatan untuk mendapatkannya. Maka dengarkan saudara, para ibu semua, dengarkan jawaban Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Ketika Imam Ali mengatakan, tidakkah telah aku sampaikan kepadamu, jika engkau membutuhkan sesuatu, sampaikan kepadaku, niscaya aku akan membawakan, aku akan mendapatkan sesuatu yang kau minta itu. Jawaban Fatimah Zahra, ya Abul Hasan, inni la astahi min ilahi in ukallifu nafsak ma la taqdiru alaih. Kata Fatimah Zahra alaihi wassalam, wahai Abul Hasan, sungguh aku malu kepada Tuhanku apabila aku membebani dirimu sesuatu yang tidak engkau dapatkan, yang engkau sendiri kesulitan untuk mendapatkan. Ma la taqdiru alaih. Aku malu kepada Tuhanku jika aku membebani sesuatu kepadamu yang sesuatu itu sendiri berat bagimu untuk mendapatkannya. Ini Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Padahal dalam sebuah rumah tangga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan, seorang suami berkewajiban dan kewajiban taklif syar'i untuk memberikan kebutuhan semua yang dibutuhkan oleh istrinya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, sewajarnya, itu menjadi kewajiban syar'i yang tidak dibolehkan, yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang suami. Seorang istri juga punya hak untuk menuntut suaminya, meminta makan, meminta pakaian, meminta tempat tinggal, meminta keamanan, dan lain sebagainya. Itu hak seorang istri. Tetapi dari apa yang terjadi pada Imam Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra, ini semua menjadi hilang karena Imam Ali memandang Fatimah Zahra adalah manusia mulia yang barang siapa yang menyakitinya maka berarti menyakiti Rasulullah, dan menyakiti Rasulullah berarti menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali tidak pernah menyakiti Fatimah. Dan Fatimah memandang Imam Ali sebagai seorang imam yang wajib ditaati. Maka apapun, ketika dia memberatkan, meminta sesuatu yang memberatkan suaminya, berarti itu memberikan taklif sesuatu yang tidak akan mampu disampaikan. Dalam riwayat, ketika Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam mengatakan, aku malu wahai Abul Hasan untuk memaksakan dirimu agar tentang sesuatu yang kamu sendiri tak mampu menemukannya atau mendapatkannya. Lalu dalam riwayat disebutkan Imam Ali bin Abi Thalib pergi mencari hutang. Dalam riwayat disebutkan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan beberapa dirham. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib dalam perjalanannya dia menemukan sesuatu untuk memberikan sesuatu, ternyata menemukan seorang sahabat Nabi yang juga kelaparan. Maka uang itu pun diberikan kepadanya. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam kemudian berhenti dan beristirahat di masjid. Ternyata ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian mengajak Imam Ali bin Abi Thalib pulang, menemui Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, dan ditemukan Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam sedang berada di dalam mihrabnya, tempat dia bersujud, tempat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fatimah Zahra berdoa di tempat sujudnya, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirim orang-orang tertentu, mengirim para bidadari untuk memberikan makanan kepada Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Ini maqam Fatimah Zahra. Ini kedudukan Fatimah Zahra. Kalau boleh kita katakan bahwa ini semuanya adalah merupakan karamah daripada karamahnya Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bercerita kepada Anda dan tidak bermaksud untuk apa-apa, kecuali hanya ingin menceritakan tentang sesuatu, bahwa ini maqam Fatimah Zahra. Satu hari saya pribadi, sesuatu yang pernah saya alami. Ketika saya punya uang terbatas dan saat itu kemudian saya berikan seseorang untuk kegiatan dan lain sebagainya. Ketika saya ingin pergi ke Jakarta, saya tidak punya uang, tidak punya beras, tidak punya apapun yang saya tinggal di rumah. Istri saya mengatakan, "Bah, kita tidak punya apa-apa." Saya bilang, jangan pernah ada orang lain yang tahu bahwa kita tidak memiliki apapun. Kita punya Fatimah Zahra. Keluhkan pada Fatimah Zahra. Dan pasti Fatimah Zahra akan mendengarkan semua keluhan dan penderitaan. Saya pun pergi ke Jakarta 2 hari kemudian. Saya juga mencari uang. Kira-kira bagaimana saya bisa mendapatkan uang untuk menghidupi yang di rumah. Tetapi saudara sekalian, kesimpulannya ketika saya pulang, istri saya sedang bergembira. Ternyata di rumah sudah ada 1 karung beras, sudah ada berapa kilo telur, sudah ada berapa kilo bawang. Tak tanya dari mana. Saya bilang ada orang datang. Ketika engkau pergi, seseorang datang kepada saya, membawa beras, membawa ini dan lain sebagainya. Alasannya saya sudah nadar berhari-hari untuk mengirimkan barang-barang makanan sembako ini kepadamu, cuman sampai sekarang saya baru kesempatan. Coba lihat. Ini maqam Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Oleh karena itu ketika kita menghadapi tantangan apapun, Fatimah Zahra tidak akan pernah membiarkan kalian semua. Ketika kita dalam kesulitan yang kita hadapi, sepanjang kita memiliki ikatan dengan Fatimah Zahra, selama hati kita memiliki ikatan dengan Fatimah Zahra, maka semua yang kita hadapi Fatimah Zahra pun melihatnya. Fatimah Zahra pun tidak akan berdiam diri. Oleh karenanya kita harus beristighatsah, kita harus bertawassul dengan Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Sama seperti kita bertawassul kepada Rasulullah, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah aghithni dan lain sebagainya. Maka ini juga kalimat ini bisa kita gunakan terhadap Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Ini Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Fatimah Zahra tidak meminta, karena Fatimah Zahra tahu tentang kondisi ekonomi suaminya. Problem kita di Indonesia ini, kenapa para pejabat itu banyak korupsinya? Padahal jabatan yang dia miliki, gaji yang dia dapatkan itu cukup untuk makan untuk tujuh turunan. Tetapi tetap saja mereka korupsi. Mengambil bukan haknya. Salah satu di antara faktornya adalah karena tekanan dari istri mereka. Istri menuntut, meminta ini. Anda bisa bayangkan seorang pejabat melihat tas istrinya itu harganya ratusan juta. Tas yang barangkali isinya itu hanyalah lembaran-lembaran kertas tak berguna. Harganya ratusan juta. Kita orang makannya makan beras aja dari sumbangan ya, apa namanya, KPH, apa Pak?
Sudah gembira. Tetapi pejabat kita, kenapa mereka lakukan ini? Mereka tidak memiliki panutan sama sekali dalam hidup ini. Mereka menganggap bahwa harta dan kekayaan adalah suatu puncak keberhasilan seseorang. Semakin Anda memiliki kekayaan lebih banyak, semakin sukses Anda. Itulah pandangan-pandangan materialisme. Tetapi bagi kita para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberhasilan kita dalam menjalani hidup ini adalah ketika kita memiliki ikatan batin dengan Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Karena dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita hadapi, selama kita memiliki ikatan dengan Rasulullah dan Ahlul Baitnya, terutama Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, maka kita dalam keadaan nikmat yang sangat luar biasa. Kita berada dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, dari sini maka kemudian kita memahami tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mempelajari tentang kehidupan Fatimah Zahra sebagai seorang istri, dari sini kita bisa paham kenapa Rasulullah pernah mengatakan, dan hadis ini diriwayatkan oleh seluruh kaum muslimin, "Lau lam yahluqillahu Ali bin Abi Thalib, maka li Fatimah kafu." Andai saja Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan sosok pribadi bernama Ali bin Abi Thalib, maka Fatimah tidak memiliki sepadan untuk dinikahinya. Kenapa? Karena yang layak untuk mendapatkan Fatimah Zahra hanyalah orang yang memiliki kedudukan yang sama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam perkawinan itu biasanya ada yang namanya kafa'ah. Al-mu'minu kif'ul mu'minah. Mukmin dan mukminah, laki-laki mukmin dan perempuan mukmin itu adalah kafa'ah, memiliki sepadan dengan laki-laki mukmin. Sementara Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam adalah wanita yang amat mulia di sisi Allah. Dicintai Allah, dicintai Rasulullah, memiliki makam yang amat tinggi. Maka siapapun tidak layak untuk menikahinya, kecuali orang yang memiliki makam yang sama, yaitu Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Makanya laulam yahluqillahu Ali bin Abi Thalib, maka li Fatimah kafu. Kalau Allah tidak menciptakan Ali bin Abi Thalib, Fatimah tidak ada yang layak untuk menikah dengannya sama sekali. Oleh karena itu Fatimah pun dinikahkan oleh Allah sebelum dinikahkan Rasulullah di bumi. Allah telah menikahkan Fatimah Zahra dengan Ali bin Abi Thalib di langit sebelum dinikahkan oleh Rasulullah di bumi. Karena ini adalah sepadan. Ini disebut kafa'ah. Kafa'ah itu yang memiliki sepadan. Tapi standar dalam Islam itu kafa'ah biasanya hanya dilihat dari sisi keimanannya saja. Walaupun sebagian kelompok, sebagian komunitas melihat yang dinamakan kafa'ah tidak hanya sekedar keimanannya. Maka bangsawan harus dapat bangsawan karena sama-sama bangsawannya, namanya kafa'ah. Kaya dapat orang kaya. Nah itu kan alasannya, kalau kaya dapat orang kaya itu artinya daging untuk daging. Nah, tetapi kalau orang kere dapat orang kere itu artinya batu dapat batu, pelotakan pasti. Nah, itu kan ini kafa'ah. Tetapi kalau misalnya yang kaya dapat miskin, batu dapat daging, wah ini tidak kafa'ah, tidak kafu namanya. Itu sebagian orang begitu. Tapi ingat bahwa di dalam Islam ketika disebut kafa'ah itu hanya dilihat dari sisi keimanannya. Mukmin sesama mukmin adalah kafa'ah yang bisa untuk menjalin hubungan pernikahan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kalian jangan lihat nasabnya saja, jangan lihat jamalnya, kecantikannya,
tetapi lihat bidzatiddin taribat yadak. Jangan melihat menikah itu, jangan melihat di jamaliha walimaliha dan seterusnya, tapi fadfar bidzatiddin taribat yadak. Agamanya piye? Nah agamanya genah selesai. Mau sugih dak sugih kere wong sing sugih wong tuane dhewe. Ya kan? Kalau kita menikah itu yang kaya bukan yang kita nikahi kan, yang kaya itu kan ayahnya. Begitu ayahnya meninggal, selesai diwaris dengan anak-anaknya, apalagi kalau anaknya banyak kita dapatnya sedikit. Kan itu. Jadi oleh karena itu kata Rasulullah, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Ini di sisi lain kita memahami apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam pernikahan. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah Az-Zahra, Rasulullah bilang apa? Ya Ali, ni'maz zaujatu zaujatuk, atau ni'maz zaujah zaujatuk. Sebaik-baik istri adalah istrimu. Anda bisa bayangkan, tidak pernah menuntut, tidak pernah ini. Bersyukurlah kalau ada orang yang punya istri tidak pernah menuntut apapun pada mereka. Bisa jadi karena memang tidak ada sesuatu yang harus dituntut kan. Dia bersabar karena memang tidak ada sesuatu yang layak dituntut. Kemudian Imam Ali, Rasulullah juga pernah mengatakan kepada Fatimah Az-Zahra, ya Fatimah, ni'mal ba'li atau ba'luki, sebaik-baik suami adalah suamimu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya saudara-saudara sekalian, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekiranya kita ingin merubah diri kita menjadi Sayyidah Fatimah, jangan pernah menuntut suamimu juga untuk menjadi seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Tetapi paling tidak, rubahlah dirimu, jadilah dirimu yang terbaik, yang kelak kemudian kalian akan memberikan syafaat pada suamimu. Demikian pula para suami, kalau kau sekarang merasa bahwa dirimu tidak layak punya istri seperti yang punya karakter seperti Fatimah Az-Zahra, minimal rubahlah sekarang perilakumu, agar istrimu juga akan mengubah dirinya menjadi sesuatu yang sama seperti kalian. Karena mustahil kambing kawin sama bebek. Bebek itu ya bebek, kambing itu ya kambing. Tidak mungkin itu, yang ini berbeda. Karakter seseorang biasanya dituntut memiliki kesamaan. Itulah menjadikan hubungan suami istri menjadi lebih baik. Fatimah Az-Zahra alaiha salatu wassalam dan Ali bin Abi Thalib adalah teladan terbaik bagi kita semua. Ali bin Abi Thalib teladan bagi kita para laki-laki, dan Fatimah Az-Zahra alaiha salatu wassalam teladan terbaik bagi para ibu. Dia adalah panutan kita, dia adalah teladan kita, yang karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah bid'atun minni, faman adaha faqad adani, faman ahabbaha faqad ahabbani. Fatimah adalah bagian dari jiwaku, maka barang siapa yang menyakitinya maka ia telah menyakitiku, dan barang siapa yang mencintai Fatimah maka ia adalah mencintaiku. Itulah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya kita tutup dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit, terutama Pak Bilal yang kemarin di rumah sakit, mudah-mudahan sudah di rumah dalam keadaan sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada saudara kita yang lainnya. Al-Fatihah qabla as-salawat.